Halo, selamat sore Sobat Sertifikasiku. Baik, karena kita sudah menunjukkan pukul 4, langsung kita mulai aja ya ke acaranya. Eh, Sekarang sudah cukup banyak yang udah join. Boleh dong teman-teman dikasih tahu di room chatnya asal dari mana aja. Kalau dari form pendaftarannya sih banyak yang dari luar kota juga ya. Oh, ada dari Jakarta, ada dari Sulawesi Tenggara. Halo semuanya. Ada dari Bali juga, dari Samarinda. Sebelumnya perkenalkan saya Anissa dari tim sertifikasiku yang hari ini akan menjadi moderator untuk memandu diskusi kita bersama narasumber yang luar biasa. Hari ini kita akan ngobrol nih dengan partner kita yaitu Cicil.id. Di sini ada yang udah tahu nggak sih Cicil.id itu apa? Jadi Cicil.id merupakan sebuah perusahaan teknologi finansial teman-teman yang memberikan akses kemudahan pembiayaan bagi mahasiswa. Seperti itu. Kalau begitu langsung saja ya kita kenalan dengan narasumber kita. Halo Kak Ibda. Kak Ibda, bisa dinyalakan aja Kak kameranya. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore Kak Ibda. Gimana nih Kak kabarnya? Alhamdulillah baik-baik. Kakak lagi di mana Kak? Kebetulan lagi di rumah nih. Oh, di rumah ya, lagi WFH ya Kak? Ya, lagi WFH selama WFH. setahun. Oh, udah lama ya Kak, ya ampun. Iya, udah Udah lama gak banget. kerasa corona udah 1 tahun aja nih Kak. Iya. Langsung aja berarti ya kita kenalin dulu nih. Teman-teman, kita langsung kenalin ke narasumber kita ya. Di sini kita bersama dengan Kak Ibda Fikrina Abda ya Kak. Kak Ibda ini merupakan area marketing manager di Cicil.id ya Kak. Kak Ibda juga pernah menjadi seorang jurnalis, betul ya Kak? Iya, Ya, betul. Kak Ibda juga pernah menjadi seorang public relation manager ya Kak. Dan juga nih Kak Ibda pernah menjadi pengajar muda di Indonesia Mengajar. Banyak banget nih Kak pengalamannya ya Kak. Hebat sekali Kakak. Mungkin di sini Kak Ibda bisa sharing-sharing nih Kak ke teman-teman yang kemungkinan banyak dari mahasiswa juga yang lagi tingkat akhir atau mungkin baru fresh graduate yang membutuhkan informasi mengenai cara untuk merencanakan persiapan untuk berkarir di dunia kerja. Nah, teman-teman, hari ini kita berdiskusi dengan Kak Ibda untuk mengupas tuntas bagaimana cara merencanakan karir bagi mahasiswa di era industri 5.0. Mungkin sebelum Kak Ibda memaparkan materi, aku mau jelasin dulu nih Kak flow-nya. Jadi mungkin nanti ketika Kak Ida memaparkan materi, teman-teman yang penasaran dengan ataupun teman-teman yang memiliki pertanyaan bisa langsung tanya aja ke room chatnya apa yang teman-teman pertanyakan kepada Kak Ida. Nanti di akhir sesinya saya akan dibuka sesi tanya jawab gitu. Mungkin bisa langsung aja ya Kak, karena ini udah menunjukkan pukul 4:05, Kakak bisa langsung memaparkan materi. Oke, terima kasih. Aku langsung bisa share. Ya betul bisa Kak, langsung aja. Aku harus dijadiin co-host dulu, biar bisa Langsung share. aja Kak. Oh ya. Suaranya udah kedengeran belum? Tadi ada yang bilang suaranya kecil. Udah kedengeran? Sudah cukup jelas Kakak? Ya. Halo, selamat sore teman-teman semua. Udah kelihatan belum ya Hai di Kak, layar? udah Sudah Kak. Ya, Kelihatan ya. Sorry sudah. agak agak kagok nih pakai Zoom. Ya. Jarang pakai Zoom soalnya. Oke. Thank you banget Mbak Anissa ya tadi ya. Iya betul Kak. Terima kasih banget teman-teman, Mbak Anissa juga dan juga sertifikasiku yang udah ngundang Cicil di kesempatan kali ini. Sore hari ini kita bakal sharing aja sih, lebih ke diskusi aja tentang apa sih, bagaimana cara untuk mendevelop karir di
saat ini di dunia digital ya, kata Mbak Nisa tadi nyinggung tentang digital gitu. Tapi sebelumnya kalau misalnya aku ada sinyalnya agak kurang atau kurang jelas, nanti boleh dicolek aja ya Mbak. Iya Kak, siap. Atau nanti di WA aja ya. Soalnya biasanya ya agak sinyalnya agak tidak terlalu bagus. Tapi semoga aja kita lancar ya. Oke, sebentar. Oke. Tadi udah dikenalin sama Mbak Nisa juga tentang diriku sendiri, jadi nggak perlu kenalan lagi ya teman-teman. Tapi kalau yang mau kenalan lebih lanjut boleh di Instagram di @ibdafikrina. Itu nanti bisa kita chit-chatan lewat Instagram langsung. Nah, hari ini kita mau ngapain sih? Tadi yang udah disampaikan Mbak Nisa juga tentang bagaimana sih untuk membangun karir saat ini. Nah, kalau dari aku pribadi, ada 3 hal yang akan kita pelajari yang menurutku penting banget buat teman-teman menyiapkan diri sebelum berkarir. Yang pertama itu ada set your value dulu, kemudian ketika value kita udah kuat, tujuan hidup kita udah kuat, baru nanti kita bisa improve skill-skill yang kita punya. Dan yang ketiga adalah kita bisa melakukan personal branding gitu. Tapi sebelumnya aku boleh dibantu teman-teman, kira-kira angkatan berapa ya? Boleh di kolom chat. Pada angkatan berapa ya Mbak Nisa ya? 2018, banyak Kak, 2020, 2019. Rata-rata dari 2018 sampai 2020 sih Kak. Oke, ada angkatan yang muda, ada yang mungkin udah hampir mau lulus kali ya. Dan Iya. menurutku sih kalau mau top karir itu memang baiknya dari perkuliahan. Jadi dari jauh-jauh hari kita udah bisa kok set karir kita mau ngapain gitu. Dan buat yang angkatan baru juga ini materinya cukup oke banget buat teman-teman persiapan mulai dari sekarang apa sih yang harus dilakukan gitu. Nah, tapi sebelum kita beranjak dengan tipsnya, tips tadi gimana sih untuk membangun karir yang baik, kita perlu ada bedanya dulu nih. Karir dan job itu sebenarnya dua hal yang sama atau berbeda? Teman-teman boleh banget, ada yang mau share di kolom chat juga boleh banget. Kira-kira bedanya apa ya kalau misalnya ini berbeda? Karir dan job itu apakah dia berbeda atau sama gitu? Itu yang pertama, pertanyaan pertama. Mungkin dari Anissa ada yang mau ini nggak? Kira-kira beda apa nggak gitu kalau karir dan job? Kalau aku sendiri mungkin awalnya mengira itu karir dan job itu sama ya Kak. Tapi kemarin sempat lihat juga dari Kak Ida, ternyata dari penjelasannya ternyata karir dan job itu berbeda ya. Iya, terlihat sama tapi sebenarnya berbeda. Kita coba lihat bedanya apa ya. Nah, ini ada beberapa perbedaan dari karir dan job. Kalau kita ngomongin karir berarti ngomongin jangka panjang. Tapi kalau misalnya ngomongin job, berarti dia hanya jangka pendek. Contohnya seperti ini. Karir aku kalau jangka panjang nih, aku pengen jadi seseorang yang fokus di bidang people development. Misalnya, people development kan luas tuh. Bisa jadi kita di HR, bisa jadi kita di community, bisa jadi kita di NGO. Itu lebih ke karir. Tapi kalau job, misalnya kita mahasiswa, terus butuh uang kan, nah, kita cari pekerjaan sampingan yang waktunya juga nggak selamanya kita bekerja di situ. Nah, itu job. Jadi itu lebih pekerjaan. Kalau karir dia jangka panjang, tapi kalau job itu jangka pendek. Dan kalau ditanya tadi yang kalau karir itu dia lebih growth, lebih memperhatikan perkembangan dari diri kita sendiri, dari lebih ke apa ya, kemampuan, terus experience-nya, itu lebih diperhatikan. Tapi kalau job tuh lebih ya udah yang penting lo bayar gue gitu. Jadi nyari uang yang bener-bener uang, nggak ada development apapun dari kita sendiri. Itu yang job. Kemudian kalau karir biasanya kita mengerjakan itu dengan passion, dengan sesuatu yang menyenangkan. Jadi kalau kita udah merasa itu karir kita, biasanya kita akan lebih enjoy. Dan kalau ketemu hari Senin nih, nggak ngeluh, wah udah hari Senin lagi nih, kerja lagi gitu. Tapi kalau dia
biasanya masih banyak ngeluh di hari Senin atau masih senang di hari Jumat, itu bisa jadi itu memang dia masih bergulat dengan pekerjaannya dia karena tanggung jawab. Tapi kalau karir, seberat apapun kita mengerjakannya dengan happy gitu. Terus pengembangan lainnya di karir itu biasanya kita tuh lebih mengembangkan jejaring networking yang ada di circle kita sendiri. Sedangkan kalau di job itu ya udah, misalnya kita bekerja nih, kita ambil side job jadi jadi kasir atau jadi guru les, ya udah, cuman kita mengerjakan tanggung jawab kita, setelah itu selesai. Tidak ada jejaring yang kita bangun saat bekerja gitu. Tadi yang aku singgung juga, kalau karir pasti happy deh. Working pas kita bekerja tuh happy. Meskipun karir kita pekerjaannya sulit, kita selalu happy. Kalau di job enggak juga. Dan yang paling penting itu adalah align dengan values. Itu di karir. Misalnya, goals hidup aku adalah value yang aku ambil di hidup aku, suka menolong orang gitu. Terus karir aku berhubungan dengan itu, misalnya berhubungan dengan people development yang tadi aku singgung, berhubungan dengan ngajar misalnya. Nah, itu juga sesuai dengan align dengan values kita. Kalau udah align, kita nggak akan pindah-pindah kerjaan nih. Misalnya kan kalau fresh graduate itu cenderung dia kalau orang bilang itu kutu loncat ya. Jadi setahun di sini, setahun di sana, setahun di sini, karena itu adalah waktunya teman-teman memang menggali pekerjaan apa atau karir apa yang sesuai dengan values gitu. Kalau di pekerjaan ya udah, yang penting gue dibayar, dapat uang, udah, nggak perlu ada values-valuesan gitu. Kalau misalnya kayak kalau misalnya aku jadi admin gitu, ya udah, ya perusahaannya korupsi pun misalnya, itu kita akan tetap mengerjakan gitu, karena itu kita nggak, yang penting kita dibayar. Meskipun value-nya perusahaan dengan value-nya kita berbeda, itu nggak masalah. Itu kalau di job. Terus kalau di job tuh, kalau di karir dia lebih mau ada improvement ya. Improvement tuh dalam artian misalnya nih, aku masuk di perusahaan jadi new entry level, kemudian langsung jadi supervisi, terus naik lagi jadi manager, naik lagi jadi lead atau head of apa gitu. Nah, itu lebih ke karir. Itu nggak harus satu perusahaan, bisa jadi beda perusahaan, tapi dia karirnya tetap naik gitu. Tapi kalau job itu ya udah, yang penting apa aja deh dikerjain gitu, tanpa ada suatu tujuan apapun gitu. Itu bedanya karir dan job. Sampai sini ya. Nanti kalau ada pertanyaan boleh di akhir. Kemudian sebelum nentuin karir kita harus tahu dulu sebenarnya tujuan karir itu ada dua yang bisa kita pilih. Yang pertama adalah change, yang kedua adalah stabilize. Nah, kalau change itu adalah berubah. Jadi tujuan karir kamu tuh berbeda dengan karir kamu yang sebelumnya, atau tidak sejalan dengan pengalaman sebelumnya, atau background dari pendidikan. Contoh, misalnya kalau yang jurusannya kedokteran, terus atau kesehatan, terus tiba-tiba daftar jadi pegawai bank, gitu. Itu kan berbeda, dia berbeda. Tapi bisa juga di change ini adalah dia memang berbeda dengan background pendidikannya, tapi sesuai dengan kemampuan, passion, dan values-nya. Itu boleh. Misalnya kayak background pendidikan aku dulu di hubungan internasional. Kemudian pekerjaannya waktu pertama kali itu di jurnalis. Kemudian ganti lagi. Itu sebenarnya wajar banget, karena memang waktu itu aku belum tahu value dari diri aku tuh apa yang pengen dicari. Jadi memang itu adalah tujuan karir yang pertama yang bisa kita pilih. Atau yang stabilize. Itu yang sesuai tujuan karir kita, yang sesuai dengan pengalaman sebelumnya, terus pendidikan, background pendidikan, atau kamu ingin mendapatkan posisi yang lebih daripada yang sebelumnya. Misalnya aku dicicil misalnya jadi dulu new entry level jadi community coordinator, terus aku pengen daftar di kerjaan lain deh, di perusahaan lain, tapi posisinya divisinya sama, tapi posisinya beda, jadi head of marketing misalnya, sama-sama di marketing, tapi posisinya lebih naik gitu. Nah, itu adalah stabilize. Jadi sama dengan background sebelumnya, tapi dia lebih tinggi aja sih tingkatannya gitu.
Itu untuk 2 tujuan yang bisa teman-teman pilih. Terus bagaimana sih caranya untuk kita mulai mapping bagaimana membangun karir di era digital ini? Kalau era digital ini kan biasanya teman-teman fokusnya ke startup gitu ya, pengen kerja di startup yang mungkin kalau kerja di startup tuh lebih improve, lebih enjoy gitu karena banyak anak muda, lebih fresh dan tantangannya tinggi gitu. Dan iya sih bener banget kalau misalnya teman-teman memilih kerja di startup, pastinya akan dapat hal-hal yang kayak gitu. Tapi juga jangan lupa pressure-nya juga tinggi. Makanya di awal memang harus value-nya harus pas dulu nih. Kalau kalian value-nya pas dengan perusahaan tersebut, insya Allah mungkin bisa sejalan gitu. Jadi yang harus pertama dilakukan adalah set your value dulu. Nah ini ada bedanya nih. Kalau value itu berhubungan dengan tujuan hidup. Ini ada life goals dan life purpose. Ini dua hal yang kelihatan sama tapi berbeda. Sama dengan karir dan job tadi. Life goals itu tujuan hidup, life purpose juga sama tujuan hidup. Tapi bedanya di mana? Bedanya kalau life goals itu dia lebih ke jangka pendek atau yang lebih spesifik, konkret dan terukur. Misalnya cita-cita nih, 3 tahun lagi aku harus lulus kuliah. Itu life goals ya. 4 tahun lagi aku harus kerja di Bank Indonesia misalnya. Atau 5 tahun lagi aku harus punya perusahaan sendiri. Nah, itu life goals. Lebih spesifik, ada jangka waktunya, teman-teman bisa bikin sesuai dengan keinginan kalian. Tapi kalau life purpose, itu lebih ke visi hidupnya, atau passion, atau inner guidance, atau kebahagiaan, atau apa ya, lebih passion gitu loh. Yang kayak value-nya tuh di sini. Misalnya, aku value aku kan tadi pengen banget menolong orang, suka banget menolong orang. Tiba-tiba aku dapat kerjaan nih, yang pertama di jurnalis. Jurnalis tentunya nolongin orang dong, karena lewat tulisan ya, karena mungkin tulisan aku bisa mengubah sesuatu gitu. Kemudian balik ke public relations, ternyata itu tidak sesuai dengan value karena aku nolongin siapa gitu, nolongin perusahaan misalnya gitu. Itu kan tidak sesuai dengan value. Misalnya oke, aku keluar terus tiba-tiba aku di Indonesia mengajar, yang mana itu ngajar di apa namanya, di daerah 3T selama setahun, ketemu banyak orang-orang daerah. Nah, itu tambah lagi ternyata life purpose aku itu sesuai dengan life goals-nya aku. Jadi itu ternyata hal yang aku sukai itu, dan yang menjadi tujuan utama, menjadi nilai utama dalam hidup aku itu adalah life purpose. Gitu. Lebih ke situ. Jadi kalian udah bisa nulis-nulis ya, coret-coret kira-kira life goals-nya apa yang lagi pengen dicapai. Terus apakah sudah sesuai dengan life purpose-nya sendiri. Gitu. Ngomongin value, kita juga bisa membuat value itu dari dasarnya what, why, dan how. Jadi pertama kali adalah menentukan value itu, kita tahu value apa dulu yang ada di diri kita. Gitu. Jadi misalnya, value yang aku pengen tonjolkan adalah menolong orang, terus misalnya religius, itu kan juga value ya, religius, terus disiplin, itu juga value. Nah, Kenapa kita memilih value tersebut? Itu pasti ada banyak alasannya yang bisa digali. Gitu. Kemudian bagaimana kita bisa menampilkan value tersebut kepada orang lain. Jadi tadi ada penjelasannya ya. Nah, ini dia, life goals dan career goals itu sebaiknya selaras dengan value. Tadi yang udah aku mention, contohnya adalah value hidup saya adalah membantu orang lain atau developing people. Dan ternyata pekerjaan saya dan juga value dari perusahaan saya dari Cicil misalnya itu sama gitu. Jadi itu pas banget. Kalau boleh aku katakan adalah saat ini, karirku saat ini itu memang sesuai dengan value aku, dan perusahaannya pun mendukung dengan value tersebut. Value itu bisa muncul dari mana ya? Value itu bisa muncul dari mana aja. Dari pengalamannya teman-teman yang mungkin pengalaman dari dulu mungkin didikannya religius banget. Nah, itu akhirnya membuat kalian menjadi orang yang sangat religius dan nilai-nilai itu tetap dibawa. Misalnya gitu. Terus dari proses yang kalian alami sekarang, dan juga tentunya ada hasil yang ingin dicapai atau impian masa depan. Tujuannya itu apa sih?
value ini tuh membawa kalian itu seperti apa. Gitu. Kalau udah tahu value-nya, misalnya value kalian sekarang, oh aku value-nya nih menjunjung tinggi kedisiplinan, integrity misalnya gitu. Nah bisa jadi kalian cari aja perusahaan yang sesuai dengan value-value tadi. Gitu. Baru ketika ngomongin value udah kelar, udah selesai, baru yang kedua adalah ngomongin skill. Skill yang harus di-upgrade itu seperti apa ya? Kalau misalnya mau meniti karir, yang pertama, skill itu ada hard skill. Hard skill itu kemampuan teknis yang dimiliki seseorang sehingga ia menjadi ahli dengan skill tersebut. Biasanya sesuai dengan bidang keilmuannya. Misalnya teman-teman di sini jurusannya apa ya, akuntansi gitu. Berarti hard skill-nya teman-teman misalnya membuat laporan, terus apa aja kalau di akuntansi ya, dokumen-dokumen dan sebagainya. Nah, analis. Nah, itu juga menjadi hard skill-nya teman-teman. Hard skill ini bisa dipelajari ya, dari mana aja itu bisa. Kemudian yang kedua adalah soft skill. Soft skill itu erat hubungannya dengan atribut personal atau kemampuan-kemampuan teknis yang membantu kemampuan dari non-teknis, kemampuan non-teknis yang membantu kemampuan teknis. Jadi kayak soft skill tuh misalnya skill berkomunikasi, negosiasi, itu kan juga termasuk dalam soft skill. Gitu. Ini erat hubungannya dengan people to people sih biasanya kalau soft skill. Dan jarang banget ada pelajarannya. Gitu. Ini ada beberapa soft skill yang penting kalau misalnya teman-teman mau meniti karir dari sekarang. Yang pertama adalah problem solving. Nah, problem solving ini biasanya ada materinya, tapi lebih enaknya lagi adalah praktik langsung. Contohnya, teman-teman pasti ada sekarang ikut organisasi. Nah, di saat kalian ikut organisasi, pasti ada banyak banget permasalahan. Misalnya, permasalahan sekarang adalah, ini organisasi kita gimana ya selama pandemi, project-projectnya jalan apa enggak ya. Nah, itu juga memacu buat kita untuk menyelesaikan problem-problem yang ada di organisasinya gitu. Jadi jangan diem aja, tapi kita harus mikir untuk ikut bantu menyelesaikan masalah tersebut. Nah, itu bisa diasah nih skillnya, problem solving-nya. Nah, itu akan berguna banget ketika kalian bekerja nanti. Gitu. Terus teamwork. Teamwork ini juga menjadi satu hal yang penting, karena kalau misalnya kalian fresh graduate, terus ditanya, kalian bisa kerja teamwork apa enggak ya? Nah, ini biasanya sesuai dengan pengalamannya teman-teman. Apakah pernah join komunitas atau enggak? Gitu. Terus motivation, ini juga harus hal yang penting. Adaptability ini juga penting banget, karena kita nggak tahu kita akan kerja sama siapa, ditempatin bareng siapa, dan salah satu kompetensi adaptability ini penting banget buat kalian miliki gitu. Jadi nggak bergantung sama orang. Terus listener gitu. Kalian pendengar apa enggak? Orangnya lebih suka ngomong atau bisa mendengarkan orang lain. Gitu. Itu juga penting sih skill ini. Time management, bisa membagi waktu enggak? Kalau misalnya kalian nih sekarang masih mungkin yang angkatan 2018 ya, nggak join meeting himpunan misalnya, yang ikut himpunan. Aku nggak join meeting himpunan deh, nggak join meeting community deh, karena masih ada tugas. Nah, itu berarti time management kalian dipertanyakan gitu. Karena kalian memilih untuk join komunitas, memilih untuk kuliah, berarti seharusnya sudah bisa manage waktu-waktu yang kalian habiskan gitu. Dan ini yang kemudian ada communication. Ini penting banget sih, communication, creativity, dan juga leadership. Bahkan kalau menurut Kementerian Pendidikan di Amerika, itu yang penting buat kita sukses di karir itu ada communication, creativity, dan critical thinking sebenarnya. Jadi dan itu semua nggak bisa cuma dipelajari, tapi kayak leadership, dia hanya bisa dipraktekkan gitu. Kita praktek langsung. Yang ketiga ini ada transferable skill. Nah, transferable skill ini adalah kemampuan baik hard skill dan soft skill yang dibutuhkan di semua bidang. Kayak tadi, tujuan karir kita misalnya adalah change, ingin berubah. Kayak aku dulu di jurnalis, terus pengen ke public relation, jadi guru, terus akhirnya jadi marketing. Itu kan sebenarnya berubah.
itu berubah, tapi ada transferable skill yang mana di semua lini itu dipakai. Misalnya skill Microsoft, skill Excel, itu kan semuanya dipakai ya. Misalnya itu yang hard skill. Terus kalau yang soft skill, komunikasi, negosiasi, terus gaining commitment, terus public speaking misalnya, komunikasi yang levelnya lebih tinggi. Nah, itu juga merupakan transferable skill di mana di semua bidang itu memakai skill tersebut gitu. Itu juga harus bisa diasah. Itu untuk skillnya. Gimana sih improve-nya? Kalau skill itu tadi ada 3 ya. Nah, kalau hard skill itu bisa dari formal education atau informal education. Teman-teman bisa belajar misalnya yang jurusan akuntansi, pengen belajar tentang perpajakan atau analis saham gitu, itu bisa banget di sertifikasi kayaknya ada ya Mbak Nisa ya kelasnya. Dan itu kelasnya ada kan ya? Itu Iya, ada, Mbak. bisa banget diikutin, atau misalnya kalau kelasnya biasanya mahal, ngambil sertifikat itu bisa dicicil ya, malah iklan. bisa pakai cicil gitu misalnya. Atau yang soft skill misalnya training. Nah, training ikut join community itu juga merupakan untuk meningkatkan soft skill-nya teman-teman gitu. Training sekarang kan banyak banget. Kalian bisa ngambil training di mana aja, webinar misalnya, ikut webinar ini kan juga termasuk teman-teman melancarkan soft skill yang mungkin tujuan soft skill yang kalian pengen improve gitu. Terus join community misalnya di kampus ada organisasi kampus, terus kemudian misalnya ada Cicil tuh ada student ambassador Cicil. Nah, itu bisa banget teman-teman buat improve, karena kenapa? Biasanya itu yang kalau di recruiter itu, kalau misalnya kita ngomongin karir ya, yang akan didapat lebih banyak ketika kita punya komunitas di luar kampus biasanya. Kalau komunitas di kampus kan biasanya BEM, HMJ gitu kan ya, dan dulu aku juga join BEM, join HMJ. Tapi kalau misalnya komunitas di luar kampus, itu biasanya jejaringnya akan lebih banyak lagi gitu, dan itu akan lebih meningkatkan skill-skill kamu. Dan juga transferable skill. Transferable skill itu bisa dipilih dari hard skill dan soft skill kalian. Itu sama juga bisa pakai course atau juga praktik langsung gitu. Itu untuk bagaimana sih improve skill-skill yang tadi. Nah, ini ada apa ya nyebutnya ya, T-line atau garis T. Ini di mana garis T ini, kalau yang di atas itu yang dari kiri ke kanan itu adalah general skill, kalau dia ke bawah itu adalah specialist skill, skill yang lebih khusus lagi, lebih mendalam. Nah, teman-teman bisa pakai ini kalau misalnya bingung nih, wah aku skillnya apa ya, aku ahli di bidang apa ya. Nah, bisa juga kalian pakai ini. Jadi kalau misalnya kalian tulis dulu nih di garis yang general skill, apa ya, yang kemampuan apa yang aku punya, misalnya menulis, komunikasi, terus negosiasi misalnya, terus apalagi ya, critical thinking, problem solving, leadership dan sebagainya gitu. Semua skill ditaruh di situ. Kemudian coba pindahin skill-skill tersebut, pilih yang kalian paling bisa. Misalnya, oh aku paling bisa di komunikasi. Taruh aja di bagian yang bawah ini, yang ada tulisan specialism. Nah, itu ditaruh di situ. Misalnya ada lagi, oh aku jago di nulis. Nah, yang komunikasi dan nulis itu lebih jago yang mana? Kalau lebih jago yang komunikasi, berarti komunikasi di bawah lagi. Nah, itu sampai benar-benar pol mentok. Nah, kalian akan menemukan skill mana yang umum dan skill mana yang kalian khusus bisa gitu, bisa dan cintai. Nah, itu bisa digunakan garis T ini gitu untuk membantu teman-teman menemukan skill yang selama ini kalian cari gitu. Nah, cara yang ketiga adalah develop personal branding mulai dari sekarang. Coba ya. Ada beberapa cara untuk mendevelop personal branding-nya kita. Kita kan tadi udah punya value nih. Udah punya value, terus kita udah punya skill yang kita asah, yang kita bisa, yang kita mampu. Nah, baru kita promoin skill kita. Misalnya skillnya komunikasi ya, yang gampang gitu kan contohnya. Terus gimana cara promosinya? Ada 3 hal yang bisa teman-teman lakukan ketika ngomongin personal branding. Itu kita bisa promosiin
value dari diri kita atau kemampuan yang kita miliki dengan secara langsung, tidak langsung, dan bertahap. Misalnya kalau secara langsung ya kita memiliki ownership terhadap value. Kita sadar, misalnya aku sadar nih aku jago di komunikasi. Berarti kalau misalnya kita ada sesi memilih MC atau ada project-project yang melibatkan ngomong, langsung aja gue aja deh yang jadi MC, mengajukan diri karena kita yakin bahwa kita memiliki value, kita memiliki kemampuan komunikasi yang sangat baik gitu. Nah, kalau secara tidak langsung itu mengkomunikasikan value tanpa kesan sombong, dan yang bertahap itu lebih ke serangkaian kebiasaan yang mendukung dari value kita, dari kemampuan yang kita miliki gitu. Kalau yang tidak langsung, tadi kan ini tidak langsung ya. Yang tidak langsung itu bisa menggunakan bragging. Bragging itu kan pamer. Nah, sebenarnya ada tiga bragging yang bisa teman-teman gunakan. Yang pertama adalah humble brag atau pamer terselubung. Nah, ini biasanya yang misalnya nih aku muji muji hostnya, misalnya muji moderatornya. Wah, Anissa membawakan jadi moderatornya keren banget hari ini. Nah, responnya Anissa itu responnya gini, enggak kok, biasa aja, aku mah apa, teman-teman biasanya gitu kan ya, kebanyakan nggak percaya diri. Nah, itu adalah humble brag, di mana sebenarnya teman-teman ingin rendah hati, tapi sebenarnya ini nggak direkomendasikan. Kenapa? Karena kalian akan terkesan tidak percaya diri, tidak ownership dengan kemampuan yang dimiliki gitu, dan bisa jadi berpotensi membuat orang lain itu kesal dengan feedback yang didapatkan ketika memuji gitu. Jadi lebih baik tidak menggunakan humble brag. Terus kemudian ada proud brag. Ini pamer dengan menyombongkan kemampuan. Misalnya contoh yang tadi, kamu bawain acara hari ini keren banget ya gitu. Wah, itu mah biasa, kan aku emang udah sering. Nah gitu, itu biasanya adalah proud brag. Dia pamer, tapi bikin kesel ya pamernya. Karena udah dipuji tapi malah menyombongkan diri. Nah, itu akan dianggap sombong dan bisa menimbulkan citra negatif. Yang paling baik adalah teman-teman menggunakan healthy bragging, di mana memamerkan secara sehat. Misalnya kalau kalian tahu ada wording gitu, yang menang biasanya dia akan ngomong, terima kasih sudah memilih saya, dan kemudian saya akan meningkatkan kemampuannya lagi. Jadi lebih ke situ, dia lebih ke thank you dulu atas pujiannya dan mengakui kalau dia itu mampu dan akan melakukan improvement gitu. Atau kalau misalnya kalian di HMJ atau organisasi, gue udah ini nih, udah bikin proposalnya atau desain buat PPT-nya udah jadi gitu. Terus kalian bilang, tapi mohon feedback-nya ya gitu. Kalau ada yang perlu diperbaiki. Nah, itu pakai healthy bragging. Kalian sebenarnya mau pamer, tapi pamernya sehat. Gitu. Itu ada 3 jenis bragging yang bisa dipilih. Tapi kalau sarannya sih memang yang ketiga tadi, healthy bragging tadi. Terus gimana dong biar personal branding kita kelihatan? Yaitu dengan 3S rumusnya. Ada share, stable, dan search. Sebentar, ini ada nggak ya penjelasannya? Oh, nggak ada. Kalau ini lebih ke, kalau kalian udah punya hal yang sesuai dengan diri kalian, misalnya komunikasi tadi, ya udah share aja tentang pengetahuan yang kalian miliki tentang komunikasi. Atau share aja info-info, tulisan-tulisan yang kalian baca, artikel yang kalian baca itu di sosial medianya. Sekarang kan sosial media menjadi platform yang oke banget buat pamerin diri kita ya, bisa di LinkedIn, bisa di Instagram, atau apapun itu. Kemudian stable itu lebih ke kebiasaan. Jadi, aku share konten tentang komunikasi yang baik, atau aku share tentang apa yang aku baca berapa kali ya, seminggu sekali deh, atau sebulan ada 5 kali misalnya kayak gitu. Itu harus konsisten. Kemudian yang terakhir adalah search. Jadi kegiatan menambah ilmu untuk kegiatan berbagi. Jadi ketika kita tadi udah berbagi, pasti ilmunya kosong lagi. Nah, kita jangan ragu untuk search tadi, search ilmu lagi lewat artikel,
lewat sosial media, lewat ikutan training, lewat ikutan course, terus dan sebagainya. Yang penting ada ilmu yang kalian serap lagi yang tujuannya. Terus ini ada sedikit tips buat karirnya teman-teman. Ini ada refleksi diri, yaitu sadar dan memahami diri sendiri. Kita harus tahu kita mampunya di mana, terus tadi value-nya apa, tujuannya apa, personal qualities, atau bisa juga tanya ke temennya, kalau kasih apa ya, temennya itu ngasih feedback ke kita, kira-kira kita tuh oke-nya di mana ya, gitu. Jujur, apa yang diharapkan dari pekerjaan saya, di mana, positifnya di mana, gitu. Nah, ini yang paling penting sih dari apa namanya, dari karir ya. Jadi yang kita harus kuatkan itu di karakter sebenarnya. Kompetensi itu hanya permukaan aja yang kita tampak. Tapi harus karakter itu seperti akar, jadi harus kuat gitu. Kadang orang itu kompetensinya oke, pengetahuannya oke, kerjanya bagus, tapi karakternya nggak bagus. Bisa jadi perusahaan itu akan lebih mementingkan karakter dari kita daripada kompetensinya. Karena apa? Karena kompetensi bisa dipelajari. Semua orang bisa mempelajari. Contoh, aku dulu nggak tahu marketing, di marketing pun kita bisa belajar. Tapi kalau karakter kan enggak. Karakter itu dari dulu banget kita nggak bisa perusahaan itu ngebangun karakter orang. Itu udah di luar kuasanya perusahaan misalnya. Jadi kita harus kuatin dulu di karakternya, misalnya punya integritas yang tinggi, terus apalagi ya yang disiplin misalnya kayak gitu. Itu yang lebih dikuatkan dari segi karakternya. Nah, ini ada sedikit konsep ikigai yang dari Jepang. Ini konsep kebahagiaan sebenarnya. Kalau misalnya di lingkaran ini yang tulisannya ikigai itu adalah idealnya seseorang. Seseorang tuh idealnya tuh udah berada di situ kalau bahagia. Nah, ada hal yang di ikigai itu ada 4 hal yang yang ada, yaitu yang pertama adalah passion, mission, vocation, dan profession. Nah, kalau passion itu adalah sesuatu yang kita cintai dan kita bagus di situ. Sedangkan kalau mission itu adalah misi. Misinya kita apa yang dibutuhkan sama dunia gitu. Kemudian ada vocation, itu kita dibayar, dan profession itu adalah profession itu profesional gitu. Jadi kita bagus di situ dan kita dibayar. Itu udah menjadi profession. Nah, cuman kita nggak mungkin ya seideal ini. Jadi mungkin teman-teman bisa mulai dari sini aja. Mulai dari bisa dicatat dan bisa direfleksikan kira-kira apa ya yang saya cintai dan apa yang saya bagus atau saya ahli di situ, dan kira-kira orang bisa membayar saya untuk itu. Misalnya nih contohnya, aku suka ngomong, aku suka ketemu orang, terus what you good at itu ahlinya adalah aku ahli dalam public speaking, bisa jadi MC misalnya. Dan what you can be paid for itu adalah, oh ternyata kemampuan aku dan keahlian aku bisa dibayar nih sama orang, aku bisa jadi MC, aku bisa jadi penyiar radio gitu. Nah, itu adalah dengan 3 hal ini, insya Allah kalian bisa bahagia dan karirnya juga bagus sih gitu. Di ke situ. Ini ada pepatah mengatakan itu deh Mbak Nisa. Kayaknya udah sih. Baik, terima kasih loh Kak Ida. Dari pemaparan Kak Ida mungkin teman-teman di sini udah mulai tergambar nih gimana sih harus mempersiapkan karir, karena kebanyakan mahasiswa masih belum terpikirkan untuk merencanakan karirnya di masa depan ya Kak.
Saya juga termasuk mahasiswa yang seperti itu. Jadi ketika sudah lulus, aduh mau kemana ya, bingung. Nah, teman-teman di sini mungkin sudah tergambar dan bisa lebih awal mempersiapkan karirnya. Mungkin kita Betul. langsung lanjut ke sesi tanya jawab ya Kak. Ini ada pertanyaan dari Kak Dandi Rilo Pambudi. Sorry, aku minum dulu ya. Iya, silakan Mbak. Kak Dandi bertanya gini Kak, kan masa sekarang lagi tren yang namanya artificial intelligence dalam sehari-hari. Apakah di masa mendatang prospek karir akan dimonopoli oleh ahli IT ini Kak? Gimana menurut Kakak pandangannya? Bisa jadi sih, bisa jadi ya. Karena kan teknologi suaraku kok bergema ya. Karena teknologi sekarang memang lagi banget gitu. Jadi nggak tahu deh, suaraku kok bergema. Bentar, ini boleh di mute dulu nggak, Mbak Nisa? Boleh coba. Tapi kalau di saya nggak bergema. Oh gitu ya, berarti sebentar. Oke, kalau ngomongin, ya udah nggak apa-apa deh. Kalau ngomongin teknologi tadi, pastinya akan lebih dikuasai teknologi. Karena kan sekarang startup banyak banget. Terus beberapa perusahaan juga udah pakai teknologi. Jadi ya kemungkinan besar memang teknologi akan berjaya sih di beberapa tahun ke depan gitu. Aduh, kok nggak kedengeran ya? Oh sorry Kak, tadi aku di mute. Ya sekarang kalau zaman sekarang apa-apa teknologi. Sekarang pesan makanan aja udah bisa pakai teknologi gitu ya Kak. Jadi memang di zaman sekarang ini emang nggak bisa lepas dari teknologi, dan mungkin di hari yang akan datang akan lebih lagi ya Kak. Iya betul. Iya lebih canggih lagi kayaknya. Ini ada pertanyaan lain Kak, dari Kak Abdul Halim Mursyidin. Gimana Kak nih, apa sih yang akan terjadi jika kita berkarir namun tidak sesuai passion kita? Lalu gimana cara menanggapi hal tersebut? Oke, sebenarnya nggak masalah juga. Kalau ada positifnya sih ketika kita berkarir tapi nggak sesuai dengan passion. Kalau passion itu kan biasanya kita cintai ya. Ada juga yang misalnya, aku sangat mencintai menggambar gitu. Tapi nggak mungkin aku jadi pelukis, misalnya gitu ya. Itu bisa juga. Jadi nggak masalah sih kalau misalnya kalian berkarir tidak sesuai dengan passion. Cuman kalau aku pribadi, aku akan lebih betah berkarir yang sesuai dengan passion, dengan apa yang aku suka, terus dengan sesuai dengan goals aku. Seperti kayak milih orang ini deh, pasangan hidup gitu kan. Kalau kita milih pasangan hidup tapi tidak cinta misalnya, atau tidak suka, atau tidak sesuai visi dan misinya, itu kan juga akan sulit ketika berumah tangganya. Tapi kalau semuanya terpenuhi, itu kita akan lebih bahagia, lebih ideal sebenarnya. Cuman kalau misalnya, Kak, tapi kalau nggak sesuai dengan passion, ya nggak masalah juga. Bahkan ketika bingung ya, kayak sama kayak Nisa tadi bilang, aku bingung nih kalau mau lulus mau ngapain. Sama aku juga dulu pas kuliah juga bingung. Jangan-jangan ini bukan passion aku. Itu nggak masalah. Passion bisa ditemukan. Tadi kan value itu bisa ditemukan proses gitu. Jadi ketika kalian bekerja di perusahaan A mungkin belum ketemu, bisa jadi di perusahaan B udah ketemu gitu. Nah itu sih lebih butuh prosesnya lagi. Tapi kalau basicnya nggak masalah kalau kalian memilih untuk tidak sesuai dengan passion, nggak masalah sih. Karena kalau passion aja itu kan bisa jadi hobinya doang. Kayak aku hobi nyanyi tapi aku jadi dokter misalnya, itu nggak apa-apa sih. Gitu. Ya betul Kak, karena memang pas awal-awal baru lulus kuliah emang susah banget nemuin passion di pekerjaan ya Kak. Jadi sempat beberapa kali pindah juga. Ini ada pertanyaan lagi nih Kak, dari Kak Desvin Sabrina. Ini berdasarkan pengalaman Kak Ibda nih. Kakak pernah nggak sih mengalami burnout ketika masa menemukan soft skill tersebut? Lalu cara kakak mengatasinya itu gimana sih Kak? Berkomitmen, berproses lagi gimana sih Kak?
Iya, kalau aku pernah mungkin ke titik terendah gitu ya. Dan udah bosen banget. Itu pas aku di ini sih, jadi PR mungkin ya. Karena kalau di PR itu kan kita membuat branding perusahaan, membuat citra perusahaan lebih baik gitu kan. Itu sebenarnya juga align dengan apa yang aku suka gitu. Berhubungan dengan orang, ngobrol dengan media, itu juga suka. Cuman pada saat itu ada sepertinya aku tidak bisa berkembang gitu. Dan itu ada proses menemukan soft skill yang lain gitu loh. Aku kalau kayak gini terus, aku nggak bisa berkembang nih gitu. Terus harus gimana ya? Nah ternyata aku menemukan sisi lain aku di dunia voluntary waktu itu. Di voluntary ikut kelas inspirasi, mungkin kalau teman-teman yang hobi ikutan kegiatan sosial ikut ke situ, dan itu menemukan skill baru lagi. Oh ternyata kayak gini ya gitu, kita bisa ngomong kayak jadi guru, terus ngomong di depan anak SD, itu kan juga skill baru, dan itu uh, membuat aku nge-recharge lagi sih. Dan akhirnya aku memutuskan untuk ya udah deh aku tinggalin yang tidak membuat aku improve, dan aku coba untuk join hal yang aku rasa aku bakal dapat banyak impact. Dan itu di waktu aku join di Indonesia Mengajar sih, karena kan kita setahun istilahnya dibuang, bukan dibuang sih, tapi ditempatkan di daerah 3T, di sana nggak ada akses apapun, susah, listrik nggak ada, cuma di situ banyak hal yang didapat. Kompetensinya pas pulang itu banyak banget yang didapat. Salah satunya adalah leadership yang nggak aku punya dan nggak aku dapetin ketika di perusahaan sebelumnya gitu sih. Jadi dicari aja kalau misalnya udah burn out, udah ini ya, pasti semua orang kan punya punya apa ya, strategi masing-masing kan. Kalian harus ngapain? Biasanya diem dulu juga nggak apa-apa sih, berhenti dulu, stop dulu, baru nanti lanjut lagi gitu. Itu dari aku ya. Dari Anissa mungkin beda nanti. Masih di mute. Masih di mute deh. Dari Kak Budi nih Kak, Kak Budi nanya seberapa penting sih Kak sertifikasi skill ataupun sertifikasi profesi? Di sisi lain pemerintah dan instansi swasta mensyaratkannya gimana sih Kak gitu? Kalau untuk pemerintah dan swasta mensyaratkannya aku nggak terlalu tahu ya kalau pemerintah ya. Cuman kalau yang aku tahu, kalau sertifikasi itu adalah kalian jadi lebih meyakinkan gitu. Jadi ada buktinya. Sertifikat itu kan bukti kan. Jadi kayak misalnya, ini ada suara apa sih? Misalnya kalian ambil sertifikasi, kalau di sertifikasiku ada AFP atau apa, yang ada CRM, CFP, yang akuntansi misalnya, ngambil sertifikat itu. Berarti kan ketika kalian apply perusahaan, itu rekruternya atau HR-nya akan lebih percaya, oh nih anak beneran nih udah ada sertifikatnya, itu sih. Dan itu akan membedakan kalian dengan yang lainnya. Misalnya dia udah punya ngambil sertifikasi dengan yang tidak ngambil sertifikasi, itu pasti akan lebih beda gitu. Beda kualitas sih, lebih ke situ. Dan kalau aku jadi HR, pasti akan lebih milih yang udah terus sertifikasi gitu, karena kita udah nggak mengajarkan lagi, jadi udah oh ya udah, gue udah yakin kok sama lo gitu, lebih ke situ sih. Mungkin bagi yang mau cari sertifikasi profesi bisa di sertifikasiku. Seperti itu. Ini ada pertanyaan dari Kak Elva nih Kak, mungkin ini jadi pertanyaan terakhir nih ya. Oh ya. Kak Elva ini nanya jurusan dia tuh jurusan bahasa Inggris akhir, cita-citanya mau jadi guru Kak. Nah berhubung banyak hal yang perlu disiapkan, gimana sih caranya bisa lolos sertifikasi guru? Seperti itu. Nah itu aku nggak tahu. Jadi kalau to be honest, aku bukan jurusan keguruan, jadi nggak tahu. Nah kemarin yang aku ikut Indonesia Mengajar itu tidak dari keguruan sih, jadi boleh semua jurusan boleh ikut, nanti kita akan ada training intensifnya, dan itu baru diajarin caranya pedagogis gimana, terus yang hal-hal yang bikin apa tuh RPP gitu, dan cara mengajar itu diajarin di situ, tapi kita tidak menjadi guru gitu.
gitu. Baik, Kak. Mungkin ini jadi satu lagi deh Kak pertanyaannya. Ya boleh. Ini dari Kak Malika. Malika. Apa akan banyak pekerjaan yang hilang atau shifting ketika kita sudah memasuki era sosial 5.0? Lalu bagaimana ya Kak kita sebagai generasi muda ketika nanti mengalami hal ini? Oke, itu udah diramalin ya. Jadi memang bener kayak ada beberapa perusahaan. Sorry, ini menggema lagi. Punya Anissa boleh di-mute dulu? Oke, jadi kalau tetap menggema ya. Sebentar, kayak jaringannya di teman-teman. Sorry ya. Oke, kalau untuk itu sih kayaknya memang udah diramalin ya. Bakal ada beberapa pekerjaan yang diganti dengan robot atau dengan teknologi pastinya. Nah, gimana dengan kita nih? Kita harus siap bersaing dong dengan beberapa dengan robot tentunya, dengan teknologi. Kita harus tetap bisa bersaing dengan teknologi. Tapi ada beberapa hal yang memang tidak tergantikan kok dari manusia. Misalnya kayak di perusahaan pasti akan tetap butuh divisi-divisi kayak misalnya marketing, divisi HR gitu misalnya ya, itu kan tidak tergantikan. Bahkan di divisi IT sendiri itu ada manusianya gitu, ada orangnya. Jadi kalau buat aku sendiri, teman-teman memang harus bisa membaca peluang kira-kira di masa depan itu yang masih dibutuhin apa ya, gitu. Mungkin dari pertanyaan dari teman-teman cukup segitu dulu ya Kak. Mungkin dari Kakak ada tambahan lain apa yang dapat terdengar Kak? Sebentar, suaranya robot nih. Sebentar ya. Oke. Oh iya. Iya baik Koneksinya Kak. nggak stabil. Halo? Sinyalku nggak stabil, maaf ya. Oke, bentar aku matiin dulu. Udah kedengeran belum? Teman-teman Oh, di sana. sudah Kak? Di sana kedengeran. Iya. Tapi aku nggak kedengeran. eh Oh gitu Kak. Tapi suaraku kedengeran nggak Kak? Kak, suaranya tidak terdengar. Putus-putus ya. Suaraku Sorry banget ya. kedengeran nggak Kak? Kedengeran tapi putus-putus. Baik Kak. Mungkin dari kakak dari cicil.id sendiri apakah ada yang mau disampaikan Kak terkait dengan program cicil atau apa? Sorry, koneksiku hilang. Halo? Aku pindah tempat Kak. Oh, yang robot. Oh, yang robot kan? Suaranya udah Ya, halo. ya Kak. Jadi ngelik. Udah. Suaraku udah kedengeran belum ya? Mungkin dari Kak Ibda Kak bisa disampaikan program-program dari cicil.id Kak. Jika memang ada yang mau disampaikan.
Oh, nggak ada ya? Halo. Halo. Udah terdengar ya, Kak? Tadi aku pikir aku yang nge-lag loh. Aku udah ganti-ganti. Oke. Masih ya. Oke, gimana suaranya masih kedengeran nggak? Oh, kalau mungkin Nya boleh nyampein nggak Nya kalau suaraku masih nge-lag? Oh, suaraku masih kedengeran ya. Tapi di aku tuh nggak kedengeran. Mungkin dibantu Anya, Nya mau nyampein ya. Aku boleh dibantu Anya ya, Anissa. Soalnya di suaraku. Oh, oke. Thank you, Nya. Suaraku soalnya robot di tempatku. Takutnya nggak ini. Boleh, Kak. Oke, Kak. Boleh dijadikan host dulu ya? Kayaknya bisa langsung share screen. Oke. Oke, selamat sore ya teman-teman semuanya. Oke, aku mau present tentang cicil sebelumnya. Kita mau kenalin dulu nih cicil ke teman-teman. Apa sih cicil itu? Jadi, cicil ini adalah suatu produk pembiayaan untuk mahasiswa. Jadi, kita menyediakan solusi buat teman-teman yang pengen beli barang tapi belum punya dana gitu, mau bayar uang kuliah, itu bisa banget dicicil pakai cicil seperti itu. Nah, cicil sendiri kita sudah terdaftar dan diawasi oleh OJK, teman-teman. Jadi semua data dari teman-teman gitu itu dijamin keamanannya seperti itu. Nah, untuk produknya kita ada apa aja? Yang pertama kita ada cicil barang. Cicil barang itu misalkan teman-teman mau beli laptop atau mau beli handphone tapi dananya belum cukup, bisa banget teman-teman cicil pakai cicil gitu. Terus juga misalkan mau bayar uang kuliah, mau bayar uang semesteran, mau bayar uang UKT tapi ternyata ada kendala nih, belum cukup dananya, itu teman-teman juga bisa cicil pakai cicil. Nanti cicil akan bayarkan uang kuliahnya full, terus teman-teman bisa cicil per bulannya ke kita. Terus selanjutnya ada cicil pulsa. Nah, ini teman-teman yang lagi kuliah offline, yang lagi kuliah online nih, pasti kan butuh pulsa ya untuk beli kuota, itu bisa banget dibeli dicicil gitu. Selanjutnya ada cicil jobs juga, misalkan teman-teman yang udah punya cicilan nih, pengen meringankan beban orang tua gitu yang bantu bayar cicilan, teman-teman bisa ambil cicil jobs gitu. Oh, suaranya nggak jelas juga ya teman-teman. Cek, halo? Halo? Yang jelas suara siapa ya?
Kalau suaraku jelas nggak teman-teman? Suara Mbak Ida jelas. Halo, cek. Oh, oke. Suaraku jelas. Suaranya ngerobot. Koneksinya gimana? Sorry banget. Ya kayaknya Kak Ibda aja deh. Tapi paling memang. Oke. Anissa masih ada waktu nggak? Tadi aku cuma ngejelasin ini karena udah dijelasin sama Anya ya. Kalau Cicil sendiri lebih ke startup finansial sih. Jadi teman-teman ada produknya kita, ada cicil barang, ada cicil uang kuliah. Jadi buat mahasiswa yang mungkin kebutuhan kuliah kalian kayak misalnya gadget, laptop dan sebagainya, itu bisa kita bantu untuk pendanaan pembiayaannya gitu. Dan juga ada cicil uang kuliah juga gitu buat teman-teman yang butuh untuk misalnya bayar kuliah, terus misalnya mau ikut course sertifikasiku, terus karena kelasnya cukup mahal gitu, bisa juga dicicil di cicil.co.id gitu pakai uang kuliah tadi. Terus ada produk juga yang baru itu ada cicil pulsa dan cicil jobs. Jadi bisa pulsa juga bisa dicicil, terus juga ada misalnya kalian dicicil ya pakai cicilan barang. Nah, kita ada menyediakan cicil jobs juga sebagai solusi buat teman-teman pekerjaan ya. Ini side job buat teman-teman yang user kita, nanti fee-nya bisa untuk bayar uang cicilan. Lebih ke situ sih. Dan juga karena kita tadi visi dan misinya adalah memang empowering student, kita ada nih yang namanya program Student Ambassador, di mana teman-teman ini nanti akan belajar banyak hal tentang fintech, tentang startup, dan juga ada people development atau community development tadi yang aku singgung di awal. Buat teman-teman yang mau improve skill-nya, soft skill, hard skill, itu bisa juga ikut program kita di Student Ambassador, karena banyak banget pengalaman dan program development yang ada di kita, kayak misalnya Cicil Academy, terus juga ada training dan sebagainya. Itu sih kalau untuk cicil.co.id. Mungkin nanti kalau misalnya teman-teman pengen lebih jelasnya lagi dari Anya, nanti akan share tentang cicil.co.id di ini ya, linknya di chat. Gitu sih Anissa kalau dari Cicil. Thank you. Baik, terima kasih Kak Anya. Kak Anya dan Kak Ibda ya. Suara aku udah terdengar belum Kak? Suara Nisa tuh robot di aku ya, tapi nggak tahu teman-teman yang lain gimana. Soalnya tadi kedengeran, cuman agak ngerak aku. Soalnya aku juga ngema. Halo. Halo. Iya, halo. Halo Kak Anya dan Kak Ida. Udah terdengar belum ya Kak? Halo Kak. Ini kayak halo. Halo, udah kedengeran. Oh, udah kedengeran ya Kak. Ya ampun, aku panik. Mohon maaf ya teman-teman, Kak Ida. Tadi lagi ada trouble di kantor. Mungkin teman-teman udah cukup jelas ya penjelasan dari Kak Ibda dan Kak Anya tadi. Bagi yang tertarik bisa langsung cek cicil.co.id ya Kak. Iya, betul. Terus bagi teman-teman yang tadi penasaran dengan sertifikasi profesi juga bisa cek sertifikasiku. Kita lagi buka sertifikasi analis efek dan manajemen risiko di batch 5 ini yang akan dibuka aksesnya tanggal
20 Februari nanti. Nah, teman-teman, bagi teman-teman yang mau melakukan pembayaran juga bisa melakukan pembayaran lewat cicil nih. Bisa dicicil juga nih teman-teman lewat cicil.co.id. Terus bagi teman-teman yang mau mendapatkan potongan harga sebesar 150.000, teman-teman bisa isi link cashback 2021 yang tadi dikirimkan di kolom chat ya. Dan ada juga nih info terkait dengan kode referral. Jadi bagi teman-teman yang sudah mengikuti pelatihan sertifikasi profesi di Sertifikasiku, dapat merekomendasikan teman, kerabat, ataupun yang lainnya untuk mengikuti pelatihan sertifikasi profesi BNSP ataupun pelatihan non-BNSP untuk mendapatkan keuntungan. Keuntungan ini berupa uang tunai teman-teman. Jadi bisa nih teman-teman cari tahu lagi tentang kode referral ini di admin Sertifikasiku ya teman-teman. Mungkin karena waktunya juga sudah lewat dari jam 5 Kak, Kak Ibda bisa ngasih closing statement nggak Kak untuk teman-teman di sini? Why? Aduh, apa ya closing statement-nya? Teman-teman mumpung masih muda, yuk kita improve lagi skill kita dengan banyak hal yang bisa diikuti. Meskipun pandemi, pasti banyak banget. Mumpung pandemi malah ya, kita bisa explore lagi apa yang menjadi kebutuhan kita gitu, dan bisa menunjang karir kita ke depannya. Gitu sih. Baik. Mohon maaf sekali nih teman-teman ya, hari ini webinarnya agak terganggu dengan kesalahan teknis. Maaf Kak Ibda kalau misalkan Aku juga tadi kok sinyalku juga nggak Iya. bagus tadi. Ini sinyal emang kadang suka nggak terduga nih. Terima kasih banyak dari Kak Ibda dan Kak Anya yang sudah meluangkan waktunya nih mau diskusi sama teman-teman di sini dan join di webinar Bisik Sertifikasiku. Mungkin dari kita cukup sekian ya Kak. Dari Kak Ibda juga terima kasih banyak Kak. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Lain waktu mungkin kita bisa ketemu lagi secara langsung ya Kak. Kita adain webinar lagi gitu. Terima kasih banyak semuanya Kak Ibda untuk ilmu yang bermanfaat ini. Juga terima kasih juga teman-teman yang sudah meluangkan waktunya. Semoga di pandemi ini kita selalu sehat ya. Amin. Baik, mungkin Kak dari saya cukup sekian. Teman-teman juga bisa ngisi link presensinya ya. Kalau misalnya sudah bisa meninggalkan ruangan Zoom ya. Oke, thank you semuanya. Ya, terima kasih banyak Kak Ibda, Kak Anya, dan teman-teman semuanya.